Halo, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera, khususnya buat kamu kelas 11. Hari ini kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran fisika, di mana materi kita pada hari ini masih tetap lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu mengenai teori kinetik gas. Di mana pada teori kinetik gas ini penemuan-penemuannya itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu penemuan daripada si Boyle itu yang pertama, ada dia penemuan daripada si Charles, dan ada dia penemuan si Gay-Lussac. Maka di antara penemuan-penemuan mereka ini, mereka saling berbagi, mereka saling menyempurnakan. Contohnya si Boyle itu pertama dia melakukan percobaan. Selanjutnya ada si Charles dan Gay-Lussac. Maka yang terakhir itu dilanjutkan dengan menggabungkan di antara penemuan kedua sebelumnya. Maka terjadilah dia penemuan yang ketiga, di mana penemuan yang ketiga ini dia sudah digabung keseluruhan. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada teori kinetik gas, tujuannya itu apa? Tujuannya agar kamu bisa mampu mengetahui bagaimana teori kinetik gas itu ketika berada di suatu wadah. Contohnya itu ketika gas yang berada di tabung. Contohnya itu gas LPG. Dia berada di dalam tabung. Kenapa ketika berada di dalam tabung itu, kalau kita lihat volumenya itu sedikit, ya kan? Maka ketika dia dilepas, maka volumenya itu banyak. Itu diakibatkan oleh apa? Itu diakibatkan oleh adanya tekanan. Yang diakibatkan oleh adanya tekanan. Maka itulah dia tujuannya, agar kamu mengetahui kenapa dia bisa seperti itu dan dia dilakukan secara perhitungannya. Oke, maka kalau pertemuan kemarin itu dia hanya dua, yaitu penemuan daripada si Boyle dan hukum daripada si Gay-Lussac dan Charles. Maka sekarang kita gabungkan di antara ketiganya itu. Bagaimana persamaan dan penjelasannya? Maka persamaan dan penjelasannya itu akan saya buat di video berikut ini. Oke, yang ketiga itu lanjutan dari yang kemarin, yaitu mengenai hukum Boyle dan Gay-Lussac. Gabungan di antara hukum Boyle dan Gay-Lussac dan si Charles. Di mana pada persamaan ini, persamaannya itu kalau kita buat menjadi bagaimana? Persamaannya itu boleh kita buat dia menjadi P dikali dengan V dibagi dengan T, itu nilainya sama dengan konstan. Arti konstan ini bagaimana? Arti konstan ini dia adalah tetap. Artinya dia kalau kita buat dalam keadaan pertama, nilai P kali V per T ini itu nilainya sama di dalam keadaan kedua, di dalam keadaan ketiga, dan seterusnya. Maka persamaan ini boleh kita buat menjadi bagaimana? Maka persamaan ini boleh kita buat dia menjadi P dikali dengan V per T, ini keadaan pertama. Maka di sini kita buat P1, di sini juga V-nya V1, volume yang pertama, dan di sini ada dia temperatur atau suhu yang pertama. Itu nilainya konstan. Maka P dikali dengan V dibagi dengan T. Berarti ini dia adalah dalam keadaan yang kedua. Maka semua kita buat dia kedua. Demikian juga selanjutnya di dalam keadaan ketiga. Maka persamaannya ini P kali V per T. Di sini P-nya ini adalah P3. Di sini V-nya ini adalah V3. Dan di sini adalah T3. Artinya itulah dia ketika dikatakan dengan konstan. Maka kalau kita buat keterangannya di sini, P ini seperti kemarin ini adalah tekanan. Oke, satuan untuk tekanan ini apa? Itu adalah Pascal. Atau satuannya ini boleh kita buat Newton per meter kuadrat.
Ada lagi apa? Ada di sini V. V ini apa? Bukan kecepatan, tetapi V ini itu adalah volume. Oke, ini adalah volume, satuannya itu adalah meter kubik. Sedangkan ada di sini T. T ini apa? T ini adalah suhu atau temperatur. Satuannya harus kamu ingat seperti yang saya jelaskan kemarin, di mana satuannya ini adalah derajat Kelvin. Maka kalau nanti pada soal diberitahu suhunya itu dengan skala Celsius, maka Celsiusnya itu kamu ubah dia ke Kelvin. Maka dia tidak boleh menggunakan satuan ini atau skala selain daripada Kelvin. Karena untuk suhu, skala yang dipergunakan itu dia hanya diakui internasional itu adalah skala Kelvin. Itulah dia hukum yang dikemukakan oleh penemu-penemu daripada teori kinetik gas. Ada kemarin yang pertama itu yang dikemukakan oleh si Boyle, di mana persamaannya itu tekanan dikali dengan volume itu nilainya adalah konstan. Selanjutnya antara Gay-Lussac dengan si Charles itu persamaannya bagaimana? Persamaannya itu hanya tekanan dibagi dengan suhu itu nilainya adalah konstan. Dan yang ketiga ini yang terakhir yang kita pelajari, yaitu hukum Boyle dan Gay-Lussac, di mana di sana nilai daripada tekanan dikali volume dibagi dengan suhu itu dia bernilai konstan. Artinya dia hanya itu aja dia yang dimasukkan. Hanya itu aja dia yang dimasukkan. Maka untuk contoh soalnya bagaimana? Untuk contoh soalnya maka akan saya buat di sini 2 soal. Nanti akan saya berikan tugas kamu. Contoh soalnya itu bagaimana? Contoh soalnya itu seperti ini. Oke, pada contoh di sini dikatakan sebuah silinder mengandung 20 liter gas pada tekanan 25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Keran yang ada pada silinder dibuka sampai tekanan turun menjadi 20 kali 10 pangkat 5 Pascal dan kemudian ditutup. Anggap bahwa suhu dijaga tetap. Berapa volume gas yang dibebaskan pada atmosfer bertekanan 10 pangkat 5 Pascal. Oke, baik. Di sini akan kita selesaikan. Di sini harus kita ketahui dalam keadaan awal. Oke, dalam keadaan awal di sini diberitahu bahwa volumenya itu adalah 20 liter atau nilainya itu sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Selanjutnya di sini pada keadaan awal itu tekanannya berapa? Tekanannya di sini diberitahu yang ini, tekanannya ini adalah 25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka P1 nilainya adalah 25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, selanjutnya dalam keadaan akhir. Oke, dalam keadaan akhir volumenya itu berapa? Itulah dia yang ditanyakan, volumenya berapa. Sedangkan tekanannya yang terakhir itu diberitahu adalah 20 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, maka bagaimana dengan persamaannya? Maka sesuai dengan persamaan yang sudah kita pelajari, di sini tekanan dikali dengan volume itu nilainya konstan. Artinya di sini tekanan pertama, volume pertama sama dengan tekanan kedua kali volume yang kedua. Jadi kemana Pak suhunya? Suhunya itu karena tadi di sini dikatakan bahwa suhunya dijaga tetap. Maka kalau kita kembali lagi ke rumus yang tadi, yang ini maka karena tetap dia P2 dengan T2 dengan T1 itu bisa kita coret karena dia dalam keadaan konstan. Maka kita kembali lagi pada soal. Maka bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya karena di sini ditanya yang pertama itu berapakah volumenya, maka dari sini boleh kita cari ini V-nya adalah V2 karena dalam keadaan akhir. Maka V2 nilainya adalah P1 kali V1 dibagi dengan P2. Langsung aja kita masukkan. P1-nya berapa? P1-nya itu adalah
25 kali 10 pangkat 5 Pascal dikali dengan volume yang pertama, yaitu 20 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Selanjutnya dia dibagi dengan P2. P2-nya berapa? P2-nya itu adalah 20 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka kalau kita selesaikan secara matematika, Pascal dengan Pascal habis, 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 5 habis, ya kan? 20 dengan 20 habis, maka tinggal apa? Tinggallah dia menjadi 25, satuannya ini, oke, 25 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Atau nilainya ini kalau kita ubah ke liter, nilainya adalah 25 liter. Inilah dia untuk V2. Tetapi apakah dia nyampe di sini? Apakah dia nyampe di sini? Tidak. Maka bagaimana dia? Karena di sini dikatakan adalah berapa volume gas yang dibebaskan pada atmosfer bertekanan 1 kali 10 pangkat 5. Maka gas yang keluar dari silinder itu adalah 25 liter dikurang dengan 20 liter, ya kan? Karena tadi di dalam keadaan awalnya ini kan 20 liter, ya kan? Maka katanya kan dibuka tadi silindernya, ya kan? Dibuka silindernya. Maka di sini boleh kita buat bahwa gas yang keluar dari silinder itu, adalah 5 liter pada tekanan P2. Karena tekanan udara luar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 10 pangkat 5 Pascal, maka perubahan volume yang 5 liter tersebut di udara menjadi berapa? Oke, itulah dia yang ditanyakan. Maka kalau kita selesaikan dia, boleh kita buat nilainya ini adalah P dikali dengan V sama dengan, oke, konstan. Artinya kalau di sini P1, di sini V1. Tetapi ini dalam keadaan kedua, maka boleh kita buat kedua, di sini juga kedua. Maka nilainya ini adalah P3 dikali dengan V3. P3-nya yang mana? P3-nya itu adalah tekanannya yang ini. Maka kalau kita selesaikan, karena yang ditanya dia volume yang ketiga yang lepas ke udara, maka persamaannya ini V3 sama dengan P2 kali V2 per P3. Maka kalau kita masukkan P2-nya itu berapa? P2-nya tadi adalah 25. Berapa tadi? P2-nya itu adalah 20 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik dikali dengan volume yang kedua. Volume yang kedua ini dia bukan volume yang ini. Oke, kita buat aja dia di sini delta V. Oke, ini delta V. Perubahan volumenya. Berapa tadi perubahan volumenya? Perubahan volumenya itu adalah 5 liter dibagi dengan tekanannya. Tekanannya itu berapa? Tekanannya itu adalah 10 pangkat 5. Ini 20 kali 10 pangkat 5. Salah saya, 10 pangkat 5 Pascal. Oke, maka kalau kita selesaikan dia 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 5 bisa habis. Maka nilainya adalah 20 dikali dengan 5, nilainya adalah 100. Satuannya itu adalah liter. Inilah dia volume yang dikeluarkan dari silinder ke atmosfer yang bertekanan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Artinya seperti ini. Kenapa? Kalau tadi dia volumenya itu 20 liter, baru menjadi berapa dia? Menjadi yang kedua itu adalah 25 liter. Kenapa dia bertambah? Padahal tadi di dalam 20 liter. Dia dikeluarkan 25 liter. Seharusnya dia minus dong. Oh, bukan. Artinya contohnya kalau dia berada di dalam kompor gas, iya kan, di dalam kompor gas itu bagaimana? Di dalam kompor gas itu dia kan kalau kita lihat ya paling dia 4 liter. Tetapi ketika dia dikeluarkan, maka dia akan banyak. Itu diakibatkan oleh apa? Itu diakibatkan oleh adanya tekanan. Volumenya itu dia ditekan. Dengan tekanan tertentu. Sehingga kalau dia dikeluarkan, tekanannya itu berkurang, maka volumenya itu dia akan bertambah.
Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai teori kinetik gas ini, yaitu gabungan di antara penemuan-penemuan yang dilakukan oleh ahli-ahli teori kinetik gas. Maka tadi juga sudah saya buat contoh soalnya, tadi saya janjikan 2, ternyata hanya 1 aja supaya tidak terlalu panjang kali videonya. Maka setelah kamu mempelajari penjelasan saya, maka boleh kamu kerjakan sebagai tugas kamu video berikut ini. Nah, itu dia tugas kamu. Silahkan kamu kerjakan di buku kamu dan hasilnya nanti kamu fotokan. Yang kamu kerjakan itu nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita sepakati aja nomor 1 sampai nomor 3. Setelah kamu kerjakan, kamu fotokan dan kamu masukkan ke GCR. Baik, kalau ada yang tidak jelas boleh kamu tanyakan melalui komentar di GCR atau boleh kamu tanyakan di WA. Maka kita akan berdiskusi di sana. Itu dia pertemuan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini. Silahkan kamu belajar lagi dari rumah, silahkan kamu baca buku kamu atau kamu cari referensi dari internet. Hanya itu aja pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap lebih disiplin belajar di rumah. Hanya sekian dulu, saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.